Halo teman-teman, saya Arcangela Giriani Tresa Rosari dengan NIM 2103010054 dari kelas 1B Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja, nomor 1, tanggapan saya tentang kedudukan bahasa Indonesia. Menurut saya, sebagai generasi muda, hal yang harus dibangun untuk bisa mengimplementasikan bahasa Indonesia, yaitu kita sebagai generasi muda dalam berbahasa, hendaknya kita lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan mengurangi penggunaan bahasa asing dalam berbicara formal maupun non-formal. Yang kedua, yaitu memperbanyak baca buku sebagai referensi dalam mengucapkan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, membiasakan diri dengan tidak mengadopsi bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, tanggapan saya berkaitan dengan orang yang mengatakan kita sok pintar. Tanggapan saya berkaitan dengan hal ini, yaitu di mana saya akan merespon kembali dengan menyarankan mereka supaya tidak berbicara seperti itu. Karena sudah semestinya ketika teman kita salah dalam berbicara, kita sebagai teman yang baik memberikan saran yang baik pula, supaya penggunaan bahasa seperti itu bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tidak ada rasa ketersinggungan. Nomor 3, jika saya diberikan teks untuk dibaca, dan dalam teks tersebut sebagian kata-katanya tidak diketik secara benar, maka saran dari saya untuk hal seperti ini, yaitu dalam menulis suatu tulisan, baik formal maupun non-formal, agar tidak salah dalam penulisan atau bahkan artinya yang dapat merubah makna, yaitu kita menggunakan buku sebagai acuan dan referensi penulisan agar tidak terjadi kesalahan. Untuk penulisannya, agar tidak salah, hendaknya setelah kita menulis secara manual atau mengetik pada komputer, kita harus membacanya lagi agar bisa memperbaiki kesalahan dalam penulisan yang ada. Nomor 4, contoh 15 kata dalam bahasa Indonesia yang penggunaannya tidak baku. Yang pertama, azas dari kata asas. Yang kedua, handal dari kata andal. Yang ketiga, bis dari kata bus. Yang keempat, energi dari kata energi. Yang kelima, imbauan dari kata himbauan. Yang keenam, komputer dari kata komputer. Yang ketujuh, minus dari kata minus. Yang kedelapan, plus dari kata plus. Yang kesembilan, seksama dari kata saksama. Yang ke-10, truk dari kata truk. Yang ke-11, unit dari kata unit. Yang ke-12, zaman dari kata zaman. Yang ke-13, aktif dari kata aktif. Yang ke-14, apotik dari kata apotek. Yang ke-15, sanksi dari kata sanksi. Yang keberikut, 3 bentuk kaidah dan diksi. Yang pertama, syarat kelaziman. Kata lazim adalah kata yang penggunaannya sudah diterima oleh umum. Misalnya, penggunaan kata bersinonim. Contoh, kata sekarang dan kini. Yang kedua, syarat kebenaran. Kata yang benar adalah kata yang mengikuti kaidah tata bahasa. Dan yang ketiga, syarat ketetapan, yaitu kata yang tepat dikenali berdasarkan distribusi atau kolokasinya dengan kata di kiri atau di kanannya. Nomor 5, contoh kalimat tidak efektif. 1. Kalimat tidak efektif. Seluruh mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Kalimat efektifnya, seluruh mahasiswa dikenakan aturan yang sama. Tidak perlu menggunakan kata baru dan lama dan peraturan diubah menjadi aturan. Yang kedua, kalimat tidak efektif. Echa membelikan boneka adiknya. Diubah menjadi kalimat efektif, Echa membeli boneka untuk adiknya. 3. Kalimat tidak efektif. Setiap kali bertemu, mereka saling pandang memandang. Kalimat efektifnya, setiap kali bertemu, mereka saling berpandangan. Yang keempat, kalimat tidak efektif. Ada banyak macam makanan yang dijual di restoran itu. Efektifnya, ada macam-macam makanan yang dijual di restoran itu. Nomor 5, kalimat tidak efektif. Suasana di pasar sangat ramai sekali. Kalimat efektifnya,
Suasana di pasar sangat ramai. Sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih.